Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Ini it's about your family purpose atau ini tentang diri kamu? Cuman yang pertanyaannya kenapa bisa sekonsisten itu? Mana yang paling bestie sih luar dan dalam lapangan sebenarnya? Apa sih yang diomongin sama Felix? Ya. Kok begitu lama Felix bisa sabar nunggu kamu? Itu banyak sekali yang kalau udah mengalami sebuah cedera berat, mereka stop. Apa sih yang memotivasinya itu? Apakah dari sisi rehabnya yang kebetulan yang bagus? Yang di podium yang dilihat orang kesuksesannya aja. Enggak. Yang dilihat orang gimana caranya lu proses perjalanan itu yang lu harus bagiin. Udah masuk pelatnas kan, udah kesana aja. Saya udah ditawarin untuk jadi atlet di luar negeri, di luar. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, selamat malam. Apa kabar Anda? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program eksklusif Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kali ini Q&A harus semangat. Penuh inspirasi karena bintang tamunya nggak kaleng-kaleng, nggak main-main. Perjalanan hidupnya sungguh jauh dari kata mudah. Ditinggal papa saat baru berusia 2 tahun, membuatnya melewati masa remaja dan kanak-kanak yang hanya bersama mamanya. Perjalanan karirnya penuh dengan lika-liku, kesulitan ekonomi, badai cedera, hingga sanksi dari federasi pernah ia alami. Kejernihan visi, komitmen, dukungan orang-orang terkasih, dan uluran tangan Tuhan menghantarkannya berprestasi di tingkat dunia. Inilah Q&A Relly Gracia Poli. 30 tahun lalu mimpiku dimulai. Mimpi bahwa kelak aku akan mengharumkan nama bangsaku, Indonesia. In Indonesia, you've got to be exceptional because it's a country already. Puluh tahun adalah garis akhir karirku sebagai atlet. Semangat dan kegigihanku tetap bersamamu. Selamanya. 1, 2, 3, 4. Gracia Poli, tepuk tangan yang mana teman-teman? Kak Gracia, apa kabar? Baik. Boleh berjabat tangan dengan boleh ya, makanya saya mau salaman dulu ini. Ada coach, ada senior, ada pelatih saya di sini. Halo, halo Bang. Halo semuanya. Kak Grace. Kak Gracia silakan. Okay. Ini tadi teman-teman panelis dan teman-teman mahasiswa baru lihat videonya udah mau nangis ya, bangganya masih berasa. Ya nggak Kak Yuni? Iya banget. Apa tadi yang dirasakan melihat video Gracia tadi? Iya, itu momen yang tidak bisa dilupakan ya, karena memang secara prediksi mungkin orang tidak memprediksi ganda putri bisa meraih emas di Olimpiade. Lawannya juga nggak gampang buat Grace Apri, tapi mereka bisa membuktikan bahwa mereka yang terbaik. Indonesia yang terbaik juga. Tepuk tangan saya lagi, silakan. Saya nggak enak nih duduk di sini nih. Maaf ya, ini senior dan pelatih saya dan semua ada senior-senior.
Tapi saya tahu bukan hanya masalah senior atau tidak, tapi sebagai atlet kayaknya kalau duduk nggak nyaman, ya lebih enak berdiri sambil pegang raket kayaknya. Sambil lari-lari ya. Iya. Kalau duduk ngobrol kayaknya nggak betah ya. Nah, Gracia, ini ada aturan mainnya di Q&A. Untuk membedah sosok seorang Gracia Poli ada 9 box. Silakan nanti memilih box mana dengan nomor-nomor yang disuka atau mungkin ada nomor-nomor favoritnya. Di dalamnya akan ada topik-topik yang akan kita ulas bersama para panelis dan juga audiens di sini. Judulnya aja udah rally kayaknya. Itu permainan saya dia nggak coach di badminton. Iya, bener Banyakan rally gitu sampai bosen gitu. Jadi kita tidak hanya rally di lapangan badminton, tapi di lapangan Q&A silakan rally pertanyaan dan jawaban. Siap ya teman-teman semuanya, karena setiap pertanyaan selalu ada Oke, Gracia, yang pertama, nomor favorit kesukaan kamu untuk mengawali box pertama kita? Silahkan pilih box nomor berapa? Nomor 1. 1 ya? Katanya nggak mau kalah ya, jadi harus selalu nomor 1 ya? Kalau jadi atlet selalu langsung kita buka podium. Oke, tepuk tangan. Nah, oke, di box podium ini kita akan melihat prestasi-prestasi yang memang sudah pernah ditorehkan oleh seorang Gracia. Ini apa saja sih? Mungkin kita bisa tampilkan dari seluruh rangkaian dan perolehan medali tadi. Mana yang paling berkesan? Satu saja, wajib satu saja. Paling berkesan tuh buat saya di Asian Games 2014. Gitu, dimana pada saat itu kan ganda putri itu belum ada taringnya untuk ganda putri Indonesia. Dan di situ waktu itu kan dengan proses perjalanan di 2012 kita didiskualifikasi dari Olimpiade, tapi balik lagi nggak menyerah. Akhirnya 2014 itu Asian Games itu menjadi sebuah breakthrough untuk ganda putri khususnya, hingga pada akhirnya itu lead sampai pada akhirnya sampai sekarang, sampai saat ini gitu, membuka jalan gitu sih. Dari sekian pasangan yang pernah berpasangan sama Grace ini, mana yang paling bestie sih luar dan dalam lapangan sebenarnya? Kan rahasianya banyak, jadi pasangan itu kadang-kadang terlihat cocok di lapangan, tapi kalau di real life, di kehidupan kadang-kadang nggak sekamar tuh ya, benar. Jadi dia pilih temennya yang lain. Nah, ada nggak yang sekamar juga gitu, nongkrong bareng juga, tapi main di lapangan juga? Paling chemistry, paling dekat. Paling chemistry ya, itu Nitya Krisinda sih. Karena kenapa tuh kira-kira? Karena kita seumuran sama, kita dari kecil di Jaya Raya bareng gitu. Jadi secara hubungan ikatan batin tuh sama Nitya tuh dapet banget gitu. Bahkan sampai sekarang pun kita masih sangat hubungan baik, erat gitu. Jadi kalau keluar negeri itu nginepnya sekamar tuh? Kalau lagi berantem juga nggak sekamar. Betul sekali, Coach Matias, silakan. Sebenarnya saya tertarik nih dengan yang banyak berganti pasangan ini kan. Nah ini kan kalau melihat dari sisi ini fisik, di bulu tangkis ya. Di bulu tangkis. Iya, cuma satu. Ya. Harus dong gitu kayaknya. Pasangan tetapnya satu ya bro. Nah ini kalau dari sisi fisik dan recovery ya, misalnya dengan pasangan yang pertama itu dia jauh lebih agile. Terus ganti, ternyata dia less agile tapi lebih powerful. Nah ini cara penyesuaiannya bagaimana nih? Karena kan pasti ada cara pola bermainnya, cara berlatihnya pasti berbeda. Iya, jadi kalau kita sebagai pemain ganda, Coach Harry di sini legendnya kalau dalam melatih ganda gitu. Kita dari kecil udah tahu gimana untuk pertama tuh tenggang rasa. Kita belajar tenggang rasa dengan partner, bagaimana bisa berkomunikasi dengan partner, gimana talenta kita sama-sama punya bakat nih. Saya bisa main bulu tangkis, partner saya otomatis dia juga qualified untuk main bulu tangkis gitu. Dan kita ada di level yang sama. Apalagi double tuh uniknya adalah kita bisa cover satu sama lain tuh. Kalau saya nggak bisa ini, partner saya bisa cover saya. Begitu saya udah tambah tua nih, partner dengan Apriani yang punya keras kenceng, smashnya bagus dan lain-lain. Apa yang saya bisa cover dia? Pengalaman gitu. Pengalaman saya bisa lihat lebih tajam lagi saya dalam membaca permainan lawan. Itu di cover oleh Apriani yang saya mungkin badan saya udah nggak bisa se-powerful dulu. Seperti itu sih. Kalian gimana? Kan ini komentator olahraga ya, melihat tadi ternyata begitu kompleks sebagai atlet. Nah, sekarang gimana nih? Saya melihat sosok waktu Grace. Olimpiade itu saya bertugas untuk menjadi komentatornya. Jadi waktu itu saya kan juga
pro dan kontra ya, karena cara saya membawakan itu kan lebih kayak ke bola gitu. Tapi ternyata intinya kan kita ngajak doa masyarakat. Dan waktu itu sampai sang suami WhatsApp saya, wah bro terima kasih didoain segala macem, dan ternyata doanya sampai dan mau tepuk tangan akhirnya menang. Karena ketika juara itu ganda putri belum ada yang juara di Olimpiade untuk Indonesia gitu. Jadi itu satu sejarah baru juga. Pertanyaan saya Grace, itu semua karena siapa Grace? Yang pertama itu yang selalu ada di buku saya juga yang namanya value bagus yang saya kan? bagikan. Bridging saya bagus ya, kan? Maksudnya Cocok. itu value yang keempat adalah unseen hands. Jadi unseen hands itu saya memaknai bahwa saya ada di sini dengan bonus juara, bisa jadi juara paling topnya jadi juara Olimpiade, itu semua satu karena Tuhan. Gitu. Yang kedua adalah ketika ada tangan-tangan yang menolong saya yang kadang-kadang yang tidak terlihat. Gitu. Ada support system yang membungkus saya, menjaga saya dengan sebegitu suportifnya dalam kehidupan. Nah biasanya kan coach melatih, kalau sekarang diizinkan untuk bertanya, apa yang benar-benar ingin coach tanyakan agar dijawab jujur oleh seorang Greysia Poli? Kita udah biasa ya. Atau mungkin ada pertanyaan terpendam selama ini coach? Ada satu sebenarnya pertanyaan yang saya selama ini belum tanyain langsung ke Grace ya. Jadi di luar konteks di bulu tangkis, jadi di konteks kehidupan Grace. Ya. Jadi apa sih yang diomongin sama Felix? Ya. Kok begitu lama Felix bisa sabar nunggu kamu? Itu. Berapa lama? 6 tahun. 6 pacaran tahun dari 2014 sampai 2020 kita menikah. Hampir tuh gonjang-ganjing juga nih pandemi, Olimpiade. Pernah putus nyambung? Enggak sih, enggak putus nyambung sih, tapi ada hampir, karena kan kita mau nikah, jadi Felix 2014 dibilang kamu mau menikah kapan? Kita mau ya 3 tahun setelahnya, setelah Olimpiade 2016, di 2017 lah. Nah di situ kan, oh yaudah pas nih waktu pendekatan kan, pacaran pas menikah gitu. Dan saya memang udah siap untuk keluar dari pelatnas, mengundurkan diri, dan saya udah umur 29 tahun pada saat itu. Sebagai seorang wanita kan saya juga harus memikirkan ke depannya dan gak muda gitu pada saat itu. Tapi karena ada Apriani tiba-tiba datang masuk pelatnas dan kami juara, jadi pada di sini nih PBSI dan pelatih, waduh ini mah calon 2020 gitu, sampai 2020. Tapi waktu itu Felix belum tahu kalau memang harus sampai sejauh itu gitu. Jadi ada sempat waktu itu tuh saya memang mempertaruhkan kehubungan pribadi saya sih dengan pengorbanan ini. Itu banyak sekali yang kalau udah mengalami sebuah cedera berat, mereka stop. Apa sih yang memotivasinya itu? Apakah dari sisi rehabnya yang kebetulan yang bagus? Saya merasa nggak layak jadi manusia gitu loh. Karena saya malu-maluin negara gitu loh pada saat itu. Dipersembahkan oleh Oke, baik. Terima kasih. Kita sudahi dulu, masih ada box kedua sebelum kita ke Kak Yuni. Pilih box nomor berapa? Grace ya? Nomor 7. Oke, box nomor 7. Kita buka. Wah, smash. Oke, tadi kita sudah mendengarkan kunci-kunci sukses ketika Greysia menyabet semua medali di podium. Tapi pasti dong yang namanya kehidupan sebagai atlet, bahkan tadi ada dinamika jatuh bangun di kehidupan pribadi dan pengorbanan, harga yang harus dibayar ada hubungan pribadi tadi juga pernah dialami. Jatuh bangunnya seperti apa ingin kita gali lebih dalam lagi. Mungkin Kak Yuni bisa menggali-gali lebih dalam lagi sebagai sesama atlet juga yang pernah dulu berada di dunia bulu tangkis. Gini Gel, pengen nanya banget dari dulu. Apa sih orang kalau disiplin, Gel mah orang tahu. Disiplin, kemauan tinggi, semuanya ada. Cuman yang pertanyaannya kenapa bisa sekonsisten itu? Saya bilang bahwa saya memaknai hidup saya ini dari kecil itu saya ditempah dengan yang dapat yang gak enak dulu.
nggak dapat juaranya dulu, dapatnya cedera dan diskualifikasi, dan itu sangat membentuk ketahanan karakter dan konsisten saya dalam kehidupan dan setiap saya apapun yang saya lakukan sampai detik ini gitu. Jadi dari situ karena karakternya terbangun dan ada sesuatu hal yang memang menghimpit saya dan saya harus menghimpit itu, ketika saya menghimpit saya harus ada respon yang benar gitu. Saya mau menyerah atau enggak. Nah, respon yang benar saya dapatin itu bukan hanya karena saya konsisten, Ci. Bukan saya hanya dapat keputusan. Saya hari ini ketika saya 2012, saya benci banget yang namanya bulu tangkis. Pada saat itu keselnya luar biasa. Tapi saya diingatkan oleh support system balik lagi. Sama orang-orang, saya beruntung makanya kenapa ada Felix dalam kehidupan saya, ada mama saya, ada pelatih saya. Yang pada sampai saat ini tuh mendorong saya untuk jadi saya semangat. Nggak mungkin, Ci, saya sebenarnya latihan juga gimana ya, kayak Coach Harry lah di sini ya, kita kalau selalu diteriakin, kalau lagi males, lagi apa, fokus, lagi itu saya balik lagi, oh ya harus fokus lagi. Tapi pada perjalanannya sebenarnya juga oleng juga, Ci. Tapi karena ada orang-orang di sekitar yang betul-betul membentuk saya, mendorong saya untuk selalu saya ingin melakukan yang terbaik. Pada akhirnya itu yang konsistensi itu orang-orang melihat, wah Grace konsisten saya. Bukan hanya saya sebenarnya, tapi orang-orang yang di sekeliling saya yang menjadi mereka berperan yang benar gitu. Nah, smash, pukulan, kerasnya hidup atau kegagalan yang paling telak bagi seorang Greysia Poli yang bikin kamu paling oleng tuh pada saat apa? Bisa di bulu tangkis ataupun di kehidupan pribadi? Kalau yang paling bikin kamu oleng? Oleng ya itu 2012 London Olimpiade itu sih. Saat didiskualifikasi. Pada saat didiskualifikasi karena itu adalah puncak dan rakuman dari semua yang saya jalani. Karena kan saya tadi cerita ketika saya umur 19 tahun, saya dinilai pemain yang bertalenta pada junior gitu. Saya salah satu bertalenta, tapi kenapa pas saat masuk senior itu saya cedera lutut cukup parah. 2007 cedera tangan sebelum Olimpiade, 2012 juga itu rotator cuff-nya saya hampir putus. Didiskualifikasi karena dan apa? Boleh disampaikan. Dan akhirnya didiskualifikasi. Jadi itu sebenarnya udah momen di mana saya merasa nggak layak jadi manusia gitu loh. Karena saya malu-maluin negara gitu loh pada saat itu. Dan saya sebenarnya gini, kalau mau dibilang to be fair, saya tidak melakukan hal yang dikira seperti itu, dikira didiskualifikasi itu. Tapi ya things happen dan saya harus bisa handle segala sesuatu dan itu membuat saya jadi pada akhirnya kembali lebih kuat. Seperti tagline saya, comeback stronger, yang makanya itu dari situlah saya memaknai kehidupannya sih. Gitu. Coach Matias dulu. Saya sih tertarik sama cederanya ya. Karena kan kalau kita melihat cedera, maksudnya dari sisi atlet ataupun yang para pelaku, itu banyak sekali yang kalau udah mengalami sebuah cedera berat, mereka stop. Nggak mau main lagi, udah give up. Nah di sini you have cedera lutut, terus cedera rotator cuff, hal yang lain. Apa sih yang memotivasinya itu? Apakah dari sisi rehabnya yang kebetulan yang bagus, yang bisa memampukan, atau ada maksud dari mantra yang digunakan atau? Iya, pada saat itu saya melihat cedera itu memang sesuatu hal yang sangat traumatis buat dalam kehidupan buat seorang atlet. Tapi karena saya lihat saya masih muda. Saya masih umur 19 tahun waktu saya cedera lutut dan 23 tahun pada saat cedera rotator cuff. Jadi saya melihat bahwa cedera ini nggak akan menghalangi. Jadi saya punya kayak keinginan atau kerinduan bahwa nggak akan ada yang bisa memberhentikan saya. Cedera pun nggak ada. Dulu. Nah, tapi bicara soal tadi cedera dan juga konsekuensi menjadi seorang atlet itu tidak hanya masalah luka cedera fisik saja, tapi bahkan itu bisa mengancam nyawa. Nah, baru-baru ini juga di dunia bulu tangkis kita sedang berduka ya, ada
Kita bisa lihat ada informasi terkait atlet badminton asal Tiongkok, Zhang Xiji, meninggal dunia setelah sempat pingsan di laga Asia Junior Championship 2024 yang berlangsung di Yogyakarta. Tentu saja ini menjadi duka kita semuanya. Tapi apapun itu kita tidak ingin mencari tahu penyebabnya atau seperti apa. Tapi ini konsekuensi dari seorang atlet. Bahkan tidak memiliki pilihan untuk bangkit, untuk harus sembuh ya. Bagaimana Gracia melihat informasi ini, sesama atlet bahkan bisa meninggal dunia di lapangan begitu saat bertanding? Iya. Wah, saya dengar itu kemarin, apalagi saya sekarang berkecimpung di dunia komisi atlet juga ya, dan saya langsung, kami punya grup member badminton atlet komisi, langsung kita chat di grup, ini gimana nih, harus apa nih kita gimana dan sebagainya. Dan di situ ada Cheng Ziwei, dia nomor 1 ganda campuran nomor 1 dunia, dia ada di situ. Dan kita memberikan masukan-masukan yang apa yang harus memang kita sebagai atlet nih lakukan, dan juga sebagai dunia badminton lakukan untuk kebaikan di masa depan gitu. Bang Medo, sebagai jurnalis melihat determinasi dan konsekuensi seorang atlet itu ternyata besar sekali loh tantangannya. Ya, saya kira memang besar sekali ya. Nah, saya menarik juga sekaligus nih kita melihat bukunya Grace ini menembus garis batas gitu, limit ya berarti ini. Sebenarnya yang ingin diceritakan limit yang mana ya? Maksudnya gini, batasan mana sih yang kita pengen mimpikan itu? Contohnya, kalau maksud saya kalau di atlet adalah batasan jadi seorang juara olimpiade itu udah paling maksimal tuh. Gitu. Nah, tapi kan setiap orang punya ekspektasi dan mimpinya masing-masing. Kalau saya sebagai atlet ya jadi juara olimpiade, dan mungkin Bang Edo sebagai jurnalis ada juga batasan yang ingin dicapai dalam kehidupan, dan itu kita bisa raih itu dan akhirnya menembus garis batas itu tersebut kan. Ya itu tercipta buat saya sendiri itu karena tergantung dari mana seberapa teman-teman di sini melihat kemampuan dia mau jadi apa dan siapa pada saat itu. Apa kalau udah kita tahu taruh paling tinggi di sini batasan itu, berarti kan kita harus lewatin itu ya. Nah, kalau harus Grace bisa menembus di olimpiade itu dan iya, garis dan batas. sebagai seorang atlet, makanya berjuara di situ kan ada tulisannya bahwa dari kecil sampai pada akhirnya juara olimpiade, karena saya memaknai kehidupan saya belum jadi apa-apa sebenarnya karena masih panjang, misalnya kalau dikasih umur panjang gitu kan. Oke. Tapi kalau untuk jadi seorang atlet tuh juara olimpiade adalah batasan tertinggi, paling puncak. Kalau menurut saya keinginan tahunya luar biasa. Beasiswa ke sana, enak. Udah masuk pelatnas kan, udah ke sana aja. Memang kenyataan saya udah ditawarin untuk jadi atlet di luar negeri, di luar. Dipersembahkan oleh Box nomor berapa, Grace ya? Gue terlambat. Saya mau pilih nomor 4. Box nomor 4, kita pakai box nomor 4. Service over. Oke, saya kasih kesempatan dulu ke Valen tadi. Karena saya tidak suka menggantung harapan Valen untuk bertanya ke Grace ya. Saya penasaran karena saya datang di acara launching bukunya. Betul. Ada cerita Kak Riki ya, yang mengatakan bahwa someday kamu harus punya biografi. Itu satu. Kedua, saya waktu itu juga pelajari waktu juara olimpiade itu perjuangannya Grace sama Apri dari masa kecilnya gitu. Dan yang Grace yang saya tahu mama ya, yang sampai dari Manado dari Manado ke Jakarta. Sulawesi Utara ke Jakarta memulai itu semua tidak langsung lancar karena usianya tidak cukup atau apapun sehingga tidak langsung lewat jalur yang atlet lah bisa dikatakan seperti itu gitu. Bisa dibilang sebenarnya berarti Grace ini it's about your family purpose atau ini tentang diri kamu? Karena saya sekarang banyak melihat di beberapa olahraga lah yang lebih ngotot tuh orang tuanya. Sebenarnya kalau dari awal dari keluarga saya itu kan saya ditinggal papa sewaktu umur saya 2 tahun. Jadi mama tuh single fighter.
Dia punya anak, ada 3. Saya dengan kakak saya itu bedanya 17 sama 18 tahun, jauh banget gapnya. Jadi kayak mama tuh punya bayi lagi. Dan dia bisa ngebesarin saya, dan memang dari nggak ada apa-apa, hingga dia lihat talenta dalam kehidupan saya. Dan pada saat saya tahu bahwa ketika merantau ke Jakarta adalah sesuatu hal keputusan yang besar dalam kehidupan kita sebagai keluarga, itu ada, mama nggak bilang, tapi itu impartasinya ke dalam kehidupan saya harus bertanggung jawab juga. Tanpa saya sadarin gitu loh, masih umur 9 tahun, 8, 10 tahun ketika saya masuk asrama, saya begitu jaga banget, pengen kepercayaan apa yang mama telah kasih ke dalam itu, saya pengen terusin. Justru sebenarnya Bang Valen yang tidak mendukung saya itu adalah dari awal ada kakak saya. Kakak Ricky. Karena dia orang yang sangat edukasi ya, dia orang sekolah tinggi gitu, dia orang sekolah tinggi. Terus juga pada saat saya berjalan waktu saya lagi kalah-kalah terus, dia selalu bilang, udah makanya gue bilang, lu pergi udah dapat tawaran kan dari Swiss, dari Kanada, dari ini, ambil lu sekolah, beasiswa ke sana, enak, udah masuk pelatnas kan, udah ke sana aja. Saking kontroversial dalam kehidupan saya bilang, Kak, saya masih mau jadi pemain bulu tangkis Indonesia. Payah lo katanya gitu, itu loh sana Kanada katanya gitu. Waktu itu memang kenyataan saya udah ditawarin untuk jadi atlet di luar negeri, di luar di Swiss dan di Kanada pada saat itu. Tapi justru tantangannya banyak datang dari kakak Ricky. Tapi visi ketika dia lihat ini adiknya kok ngotot banget gitu loh, jadi pengen jadi pemain bulu tangkis, saya di-challenge gitu. Di-challenge, kenapa sih lu pengen jadi pemain bulu tangkis? Dia punya sangat kontroversial dalam kehidupan saya, dia mendukung tidak mendukung, tapi dia punya sebuah bisa ngelihat adiknya ini akan jadi sesuatu. Masa saya waktu umur 19 tahun lagi cedera gitu loh. Tapi kok dia bisa-bisa tiba-tiba, lu ya jadi atlet jangan nanggung-nanggung. Keluarin buku biografi. Saya bilang, ya ilah Kak, Cina aja susah saya ngalahin pada saat itu. Susah dominasinya gitu. Masa udah buku biografi, emang siapa saya? Gitu. Masih banyak yang lebih hebat daripada saya. Sampai sekarang pun masih banyak yang lebih hebat dari saya. Tapi ketika saya melihat, memaknai, ketika dia bilang gini, jadi juara Olimpiade lu udah punya stage-nya nih, udah punya platformnya. Lu mau pakai juara itu sebagai juara Olimpiade, sebagai seorang juara aja? Yang di podium, yang dilihat orang kesuksesannya aja? Enggak. Yang dilihat orang gimana caranya lu proses perjalanan, itu yang lu harus bagiin. Wah dari situ. Jadi proses perjalanannya supaya bisa menginspirasi langsung, supaya teman-teman adik-adik saya di sini bisa melihat bahwa untuk mencapai sebuah mimpi, target dalam kehidupan itu nggak mudah jalannya gitu loh. Memang harus penuh terjal. Dan kalau nggak diceritakan, nggak dituangkan di dalam sebuah buku, atau nggak di-sharing deh sekarang saat ini, bagaimana orang bisa tahu? Jadi buku ini bukan karena tentang saya, tapi semangat yang pengen diberikan, yang dikasih inisiasi oleh kakak saya, kasih nih semangat buat teman-teman. Nah, bagaimana Coach melihat perjalanan dan spirit Gracia sampai titik ini? Ya inilah salah satu contoh ya. Jadi tadi Grace bilang tidak hanya sekedar di bulu tangkis, mungkin di mahasiswi juga bisa jadi contoh. Jadi lihat perjalanan perjuangannya Grace dari boleh dibilang dari bawah sampai atas sampai sukses. Jadi yang tadi Grace bilang yang mau diceritakan di buku ini lah sebenarnya kan perjuangannya, perjalanannya. Jadi pantang menyerahnya, ya, uletnya, sudah jatuh tapi bisa bangkit lagi. Itu yang mau diceritakan, yang mau dibagikan sama Grace untuk bisa ya tidak hanya di kalangan bulu tangkis, di kalangan masyarakat umum bisa jadi contoh. Ya, tapi ada nggak sih hal yang Coach tahu yang mungkin kita nggak tahu tentang Gracia Poli di balik layar selain spirit positif yang ia bagikan? Ada nggak? Ada nggak Coach? Boleh dong berbagi. Jadi, boleh dong diceritakan. Coba Coach, utarakan aja Coach. Kalau menurut saya seorang Grace ini yang tadi dia pernah cerita, tapi kalau menurut saya keinginan tahunya luar biasa. Apa saran dari senior Kak Yuni ke Gracia? Ada kritik masukan nggak ke Gracia? Ya ampun, kritik masukan ya. Ayo, yang jelas senior. Dia itu lebih sering menyalurkan hobinya tuh tadi nyanyi, ngeband, apa tuh bisa kayak seru gitu ya kok ya. Itu positif, lucu dan bagusnya dia. Oke, soalnya kita nggak punya piano jadi nggak bisa praktek nih. Yang bisa hanya nyanyi Gracia.
lagu karena menembus garis batas ini saya iseng-iseng ciptain. Dan kemarin sebenarnya ada, mungkin bisa dilihat lah di YouTube, ada di preview. Bait pertamanya tuh ngomongnya gini. Tegang jadi ya. Minum dulu, minum, Grace. Ku bukan yang terhebat, yang ku punya semangat, bertahan, berlari, menari kembali, lebih kuat. Ku tahu lelahmu, kuatkanlah hatimu, mencoba tembus garis batas. Selanjutnya diteruskan aja. Yeay! Jadi kan di situ ceritain liriknya. Di situ kan ada ku bukan yang terhebat. Memang saya memaknai, memang saya tuh bukan yang terhebat. Masih banyak ya Coach Ciuni prestasi yang lebih hebat, spektakuler daripada saya. Saya belum juara dunia gitu. Saya cuma juara 3 dunia. Tapi ketika memaknai dari lagu itu, yang kupunya memang cuma semangat. Emang bener, saya cuma punya semangat doang gitu dalam bermain bulu tangkis. Bakat banyak yang lebih banyak bakat dari saya gitu. Tapi ya ketika saya coba memaknai saya punya semangat, karena itu yang saya punya, saya terus menerus untuk bisa bertahan, berlari, untuk selalu bisa kembali lebih kuat. Gitu. Kita tuh memang harus punya tekad. Tapi kalau nggak nekat, kita juga nggak bisa kemana-mana. Saya main bulu tangkis cuma 30 tahun, beliau 50 tahun. Oke. Pasti ya, iya pasti. Dipersembahkan oleh Terima kasih, sangat inspiratif sekali ya dari awal sampai ini. Kemudian masih ada box lainnya, silakan Grace. Oh masih ada? Wow. Masih ada. Oke. Masih ada 8 ya? 8. Pilih nomor 8. Oke. Nomor 8. Oke, match point. Tepuk tangan dulu. Nah, ini boxnya adalah box match point. Kali ini akan ada games, nggak seru dong. Ada para pemain bulu tangkis dan olahragawan semua di sini. Kalau kita tidak praktek untuk main games bulu tangkis, rasanya kurang afdol ya nggak teman-teman? Oke lah ya. Nah, teman-teman, aturannya sekarang akan saya bagi menjadi 2 grup. Nah, masing-masing grup silakan nanti berpindah ya ke sisi Gracia. Grup pertama ada Gracia Poli, Matias Ibo dan Kak Yuni. Silakan berpindah ke sana. Dan grup kedua ada Valen, ada Coach Harry. Sorry ya Coach, dan satu nggak bisa bantu. Bung Wedo, silakan di sebelah sini. Kenal familiar mukanya. Oke ya, di sini ya. Di sini sudah ada dua grup ya teman-teman. Kita akan mulai dari timnya Gracia Poli, Matias Ibo dan Yuni Kartika. Silakan. Satu. Oke. Sambilin koknya ya. Susah, itunya kecil. Aduh, susah. Susah, gagal. Silakan Kak Yuni. Persiapan 17-an. Wow. Tidak ada. Masuk. Wah. Sulit ini. Wah. Masuk lo, Len. Aduh. Len di depan. Biar tipis-tipis. Ya kan? Sah ini Coach, sah. Tunggu. Saya main bulu tangkis cuma 30 tahun, beliau 50 tahun. Oke. Pasti ya, Iya, pasti ya. Nah, Coach, boleh maju sini. Ini 50 tahun. Kuncinya apa bisa masukin box ke dalam fishbowl? Fokus. Silakan kembali ke posisi masing-masing. Kesempatan terakhir loh. Oke, nah Gracia itu tadi bagian dari dinamika permainan dalam kehidupan. Bahwa semuanya itu butuh support system di dalam tim juga. Tadi kita sudah melihat sama-sama ya. Walaupun mungkin gagal, tapi kalau timnya itu sama-sama kompak, kita pasti akan juga bisa memenangkan. Nah di awal tadi Gracia juga sudah menyampaikan ada kakak yang memiliki peran besar, kontroversial tapi menjadi pemacu untuk kesuksesan. Ada juga orang tua. Bahkan kami juga sempat mendengar bahwa peran mama juga luar biasa ya Gracia. Ketika mama pun juga sering mengantarkan Gracia naik angkot begitu untuk menuju ke tempat latihan. Benar demikian? Iya. Susah-susahnya itu dijalani mama dan Gracia berdua. Kita coba lihat bagaimana sosok
orang yang paling berarti bagi Gracia Poli ya. Sesusah apa sih Mama dan Gracia menjalani hari-hari ketika mendampingi Gracia meniti karir? Ya, mungkin ini adalah proses perjalanan kehidupan saya ketika datang ke Jakarta. Memang kami dari mempunyai finansial yang sangat tidak bagus. Jadi Mama memang perlu memperjuangkan ketika ngehidupin, punya tanggung jawab menghidupin anak dia yang paling kecil ini dengan serba kekurangan. Kita tuh yang selalu motivasi yang selalu datang dari seorang mama ya. Kita tuh memang harus punya tekad. Tapi kalau nggak nekat, kita juga nggak bisa kemana-mana. Jadi modal kenekatannya dia membawa anak umur 8 tahun ke Jakarta tanpa punya apa-apa itu, menurut saya itu suatu hal yang saya nggak bisa ganti pun dengan sekarang saya juara Olimpiade, itu saya pun nggak bisa ganti pengorbanan dia gitu pada sampai saat ini. Jadi hal itu yang membuat saya, makanya karena ada hal itu motivasi saya gede banget. Pengen suksesnya tuh besar sekali untuk bisa membahagiakan mama saya. Iya. Gitu. Kalau tadi kan Gracia dielulukan, diapresiasi oleh kayak semua orang negara. Sekarang kemudian ingin kasih feedback begitu ya, balik ke negara. Nah kalau Mama dengan pengorbanan yang luar biasa, ada harga yang harus dibayar oleh Mama untuk Gracia bisa sukses. Ya. Apa yang kemudian ingin Gracia kasih balik ke Mama? Atau mungkin jika Mama di depan menjadi salah satu panelis begitu, apa yang diucapkan? Ya, yang saya bisa kasih itu adalah saya memaknai bukan hanya seorang juara Olimpiade atau prestasi yang saya bangun selama ini itu juga tidak bisa membayar pengorbanan Mama dalam membesarkan saya, kasih sayang dia, tekadnya dia, nekatnya dia itu kadang tuh saya nggak bisa ukur dengan prestasi saya. Tapi yang saya bisa kasih adalah siapa saya saat ini, siapa diri saya yang sebenarnya. Ketika kita tanya apa yang mungkin belum tercapai, impian-impian Mama, atau mungkin harapan yang belum tercapai, disuruh langsung tanya ke mamanya. Langsung saja kita undang Mama Gracia Poli di tengah-tengah kita, tepuk tangan. Silakan langsung Tante. Makanya juga dari tadi udah gini-gini, ini jangan-jangan nih ada Mama nih gini, nggak ada. Apa kabar? Silahkan Tante. Tepuk tangan buat Mama dari Gracia Poli. Oh, dari tadi dang. Oh, pantesan ada Kak Ade di rumah. Oke, kita langsung. Kalau Grace manggilnya Mama begitu ya? Iya, Mama. Mama, Tante pernah terbayang melihat sang putri bisa menjadi seorang atlet bulu tangkis dunia seperti ini nggak? Saya kira saya belum terbayangkan karena saya umur setahun itu. Nggak menyangka ya dengan sosok Grace seperti ini bisa jadi pebulu tangkis handal ya? Ya, ya kita semua sebagai manusia punya cita-cita gitu ya. Kita menikah, tentu kita juga punya anak gitu. Dan anak ini kedepannya seperti apa kita juga nggak tahu kan. Tante tapi dulu pengennya Gracia ini jadi apa? Apa ya? Saya waktu itu belum tahu juga sih. Cuman ketika 2 tahun umur ya ayahnya meninggal. Kemudian ini kita biasa orang Manado kalau mau tutup peti mati kita cium kita apa gitu selamat berpisah begitu ya. Terus ketika itu saya di peti mati itu saya kan nggak tahu datangnya begitu aja ya. Terus saya cium ya. Saya cuma bilang, "Pak, jangan takut." Itu dia baru 2 tahun ya. Saya akan jadikan anak-anakmu dan anak saya, kita semua berguna bagi bangsa dan negara. Entah saya bisa ngomong gitu, bukan ngada-ngada, tapi spontan aja saya ngomong gitu. Tapi ya, apapun yang saya katakan waktu itu, tapi kenyataan benar kan? Semua bahwa apa yang diceritakan itu menjadi kenyataan, bahwa dia jadi Olimpiade untuk negara Indonesia ini.
Tante, tapi kan untuk mendidik, mengawal Gracia dari kecil sampai besar dan berprestasi kan tidak mudah, Tante. Bahkan dalam kesulitan ekonomi setelah Papa Gracia tidak ada, begitu. Bahkan kesana kemari Tante yang mengantar, bahkan sempat mengontrak ya Tante, di rumah yang sangat kecil sekali. Bagaimana ceritanya itu, Tante? Kayaknya 3x2 cuman. 3x2? Iya. Jadi cuman gitu. Dihuni oleh berapa itu orang, di Tante? belakang Ragunan ya. Kan waktu itu kan dia masuk di Ragunan ya, di Jaya Raya. Saya pikir saya mau cari yang tempat yang jauh, kan mesti jalan apa gitu, capek gitu. Saya ngontrak di belakang, pas di belakang Ragunan itu. Di situ ada satu tempat, cuman ngontrak satu bulan. gitu? Petakan. Saya cari yang murah 100.000 satu bulan. Jadi begitu cuman ada tempat tidur sudah di situ, ada ada toilet, ada dapur. Saya tuh kalau mau dibilang tantangan itu banyak sekali. Jadi sudah ngontrak sampai berapa? 6-7 kali pindah-pindah, sudah sampai di Bendo Gede. Pokoknya sudah hampir 7 kali saya kontrak. Terakhir di Pasar Minggu. Gitu. Itu yang saya ingat. Jadi Tante pantang menyerah ya, tepuk tangan. Luar biasa. Dan tak heran jika Mama menjadi semangat terbesar bagi Gracia ya. Untuk pantang menyerah ya Gracia. Iya, pada akhirnya makanya mungkin yang seperti saya bilang tadi, semangat itu yang pada akhirnya ditularkan. Mungkin Mama nggak bilang secara pakai kata-kata motivasi gitu, tapi karena proses kehidupan terhimpit oleh kesulitan ekonomi yang saya pun ikut rasain gitu loh. Ya nekat dan tekadnya dia gitu begitu besar kepada saya, sehingga saya merasa konsisten saya ini datangnya dari Mama gitu loh, Ci Yuni. Jawabannya itu. Luar biasa sekali. Semoga episode kali ini benar-benar menjadi inspirasi buat kita semuanya, memberikan pengetahuan dan juga semangat baru bagi kita untuk meraih mimpi dan juga berjuang dengan apapun yang sedang kita lakukan untuk menuju titik terbaik yang tentu saja kita harus menjadi orang yang benar-benar pantang menyerah, boleh punya tekad tapi juga harus punya kenekatan juga seperti Gracia Poli dan juga mamanya. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk sarung gajah duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang telah menyediakan baju yang saya kenakan pada episode kali ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margarita pamit undur diri karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Selamat malam. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.